Nah, sekarang kita akan membahas tentang biaya produksi. Ya, Ibu kembali ingatkan, kalian itu harus sudah membaca modulnya dulu, apa itu TC, apa itu fixed cost atau FC, apa itu variable cost, dan apa itu average cost, sampai apa itu MC, marginal cost ya. Nah, jadi sekarang ini di video ini kita hanya langsung bahas soal ya. Yang pertama kita lihat ada soal di sini. Ini rumusnya. Soal yang pertama katanya diketahui fixed cost-nya 50, variable cost-nya 100 dan key atau jumlah barangnya itu adalah 10. Yang ditanya itu ada dua, ada total cost dan ada average cost. Nah, berarti kita bisa cari ya. Coba perhatikan, TC itu apa? TC itu adalah fixed cost ditambah dengan variable cost. Nah, di sini fixed cost-nya berapa? 50 ditambah variable cost-nya sebanyak 100, maka dapat total cost-nya itu sebanyak 150. Nah, kemudian kita bisa cari AC. Nah, AC apa rumusnya? TC per Q. TC-nya kan sudah dapat 150 dibagi dengan Q-nya sebanyak 10, maka dapat 15. Bisa sampai di sini? Bisa ya, ini cukup gampang. Nah, untuk yang kedua, kita lihat soal kedua. Nah, di sini diketahui total cost, sudah diketahui total cost-nya. Nah, kita cari dulu fixed cost-nya. Ingat ya, TC itu kan fixed cost ditambah variable cost. Berarti kalau mencari fixed cost itu adalah TC dikurang variable cost. Atau variable cost itu adalah TC dikurangin dengan fixed cost. Nah, sekarang ini kita mencari yang mana? Kita mencari yang ini. Oke. Nah, kita selesaikan. Kita masukkan fixed cost sama dengan total cost-nya 180 dikurangin variable cost-nya. Variable cost-nya 80, maka dapat fixed cost-nya 100. Bisa kita cari AC? Tentu bisa. AC rumusnya adalah TC per Q. TC-nya berapa tadi? 180 dibagi dengan Q-nya 5 ya. Oke, dapatnya berapa? Ya, dapatnya 30. Bisa sampai di sini? Bisa ya. Nah, untuk soal yang ketiga ya, yang ditanya itu adalah fix TC sama dengan 60 tambah 2Q kuadrat, kemudian diketahui Q-nya sebanyak 5 ya. Yang ditanya mulai dari fixed cost, variable cost, AC, TC, dan MC. Nah, perhatikan, TC sama dengan 60 ditambah 2Q kuadrat ya. Nah, dari sini, dari fungsi ini mana yang tidak dipengaruhi? Ini 60. Ingat ya, fixed cost itu adalah biaya yang tidak dipengaruhi. Maka kita bikin FC-nya sama dengan 60. Variable cost itu adalah biaya yang berubah atau biaya yang dipengaruhi. Nah, ini dia. Dari fungsi ini yang dipengaruhi itu yang ada konstantanya itu adalah 2Q kuadrat. Maka 2Q kuadrat. Sudah selesai? Belum. Q-nya diketahui 5. Berarti masukkan 25 pangkat 2. Ya kan? Berapa? 5 kali 5, 25. Kali 2 itu 50. Bisa sampai di sini? Bisa ya. Sekarang kita cari total cost-nya. TC apa rumusnya? Fixed cost ditambah dengan variable cost. Fixed cost-nya 60 ditambah variable cost-nya 50, berarti 110. Atau kamu mau masukin kikinya, bisa 60 tambah 2 kali 5, 10 pangkat 2 sekian, boleh ya. Nah, kemudian kita cari AC, average cost. Itu rumusnya, ingat di situ, TC per Q. TC-nya berapa? 110 dibagi dengan yang namanya 5. Ya, berapa dapatnya? 22 ya, dapatnya 22. Nah, yang terakhir kita itu mencari MC, marginal cost. Marginal cost itu adalah, kan rumusnya ada dua tuh, bisa pakai delta TC per Q atau pakai TC aksen. Perhatikan ya, yang delta ini digunakan nanti untuk soal yang berbentuk tabel, diketahui misalnya total biaya pertama berapa, total biaya kedua berapa. Sedangkan TC aksen ini digunakan nanti untuk soal yang berbentuk fungsi.
Nah, dari soal kita itu adalah fungsi ya. Ibu tulis di sini fungsinya 60. Fungsinya itu adalah, jadi kita pakai rumus yang TC aksen, berarti turunan. Nah, ingat kan? Nah, fungsinya kan di sini ada 60 tambah 2Q kuadrat. Nah, dari fungsi ini mana yang bisa diturunkan? Dari fungsi ini mana yang bisa diturunkan? Ingat matematika, yang bisa diturunkan hanya yang ini ya, yang ada pangkatnya atau ada konstantanya. Nah, ingat cara menurunkan fungsi, berarti 2Q kuadrat berarti diturunkan menjadi 2 kali 2 Q, 2 kurang 1 berarti 4Q. Ini kan tinggal 1 ya. Nah, berarti ini dia. Nah, maka kita tulis berarti 2Q kuadrat menjadi 4Q. Nah, Q-nya berapa? Q-nya 5, berarti 4 kali 5 sama dengan 20. Ini marginal cost-nya. Ini dipahami ya cara menurunkan fungsi di matematika. Kalau nggak ngerti, tanya guru matematikanya. Hari ini kita belajar tentang penerimaan ya. Jadi di PowerPoint-nya kalian harus sudah baca apa itu TR. TR itu total revenue, kemudian itu apa MR dan apa AR ya. Nah, di sini Ibu buat sedikit rumus-rumusnya. TR itu rumusnya P kali Q. AR itu rumusnya TR per Q. Kemudian untuk mencari MR, marginal revenue, itu ada dua rumus. Yang pertama itu kita gunakan yang namanya delta TR per delta Q ya. Delta TR per delta Q. Ini nanti kalian gunakan pada soal yang berbentuk tabel ya. Nah, kemudian yang kedua ada MR itu TR aksen. Ini soal untuk yang berbentuk fungsi seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke soal ya. Di sini diketahui katanya soalnya ada P-nya 5.000, kemudian Q-nya 10. Nah, yang ditanya adalah TR dan AR ya. Gampang aja langsung masuk. TR sama dengan apa rumus TR? Ya, betul. P kali Q. Nah, P-nya adalah 5.000, harganya 5.000, kemudian dikali dengan jumlah barangnya atau Q itu sebanyak 10, maka harga ataupun total penerimaan itu adalah sebanyak 50.000. Lalu yang kedua yang ditanya itu adalah AR. Nah, Ibu buat di sini AR ini sama nanti seperti P ya. Nah, AR-nya coba lihat apa rumus AR. Nah, rumus AR adalah TR per Q. Oke. Nah, TR-nya tadi sudah didapatkan yaitu sebanyak 50.000 dibagi dengan Q-nya sebanyak 10, maka tewas, maka dapat penerimaan rata-rata itu sebanyak 5.000. Oke, ini untuk soal TR. Bisa sampai di sini? Bisa ya? Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya, di sini katanya diketahui TR sama dengan 8Q kuadrat ditambah 200Q ya. Lalu kemudian diketahui Q-nya senilai 2. Nah, di sini berarti soalnya ini adalah soal yang berbentuk fungsi, ya kan? Nah, ketika soalnya berbentuk fungsi, nanti untuk mencari MR-nya kita pakai yang ini. Oke, kita kerjakan dulu satu-satu. Yang pertama, kita mencari TR ya. Nah, rumus TR itu kan P kali Q, tapi di sini kan tidak diketahui P-nya. Jadi kita pakai aja, masukkan saja 8Q kuadrat ditambah 200Q. Oke, 8 Q-nya 2, pangkat 2 ditambah 200 dikali 2. Oke, kita selesaikan pelan-pelan. Berarti 2 pangkat 2, 4. Berarti ini 16 ditambah 400. Maka dapat hasilnya 416. Bisa ya? 8 kali 4 berapa? 32. Maaf ya, Ibu salah. 32 berarti menjadi 432. Itu TR-nya. Lalu kita cari AR-nya. Nah, AR rumusnya apa? TR per Q ya, total revenue dibagi Q. Nah, TR-nya berapa tadi? 432 dibagi dengan yang namanya Q, maka dapat 216. Oke. Nah, sekarang kita lanjut mencari MR. MR tadi apa rumusnya? Pakai TR aksen ya. Kita tidak bisa pakai delta TR ya, karena di sini yang diketahui soalnya fungsi. Maka masukkan. Oke, perhatikan dari soal ini.
Dari fungsi ini mana yang bisa diturunkan? Iya, semua bisa diturunkan ya. Kalian harus tahu cara menurunkan. Nah, yang pertama kita turunkan itu adalah 8Q kuadrat, berarti 16Q ditambah 200Q. Ini kan pangkat 1 mati, jadi 200Q-nya habis ya, tewas. 16 dikali 2 ditambah 200 ya. Tadi Ibu udah cari jawabannya berapa? Jawabannya nanti dapat 232. Nanti bisa kalian cek sendiri.